Cinta di Balik Buku. Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Hari itu adalah hari yang cerah di kampus Universitas Nusantara, di mana ratusan mahasiswa sibuk berlalu lalang, tenggelam dalam kegiatan akademik dan sosial mereka. Kampus itu terkenal dengan arsitektur modernnya yang dipadukan dengan taman-taman hijau yang tersebar di setiap sudut. Tempat ini bukan hanya sekadar tempat untuk belajar, tapi juga area pertemuan berbagai karakter dan kepribadian, dari yang pendiam hingga yang penuh semangat. Raditya, seorang mahasiswa teknik sipil tahun kedua, adalah tipe mahasiswa yang lebih senang menyendiri. Buku, laptop, dan lembaran-lembaran penuh perhitungan struktur bangunan adalah sahabat setianya. Di tengah kesibukan kampus, Raditya lebih sering ditemukan duduk di sudut perpustakaan, menyusun diagram atau membaca buku-buku teknis, jauh dari hiruk-pikuk sosial yang biasa dihadapi oleh banyak mahasiswa. Sementara itu, di sudut lain kampus, seorang gadis bernama Naira berjalan cepat sambil melihat ponselnya. Mahasiswi sastra yang terkenal ceria dan selalu dikelilingi teman-teman. Namun, hari ini, Naira merasa sedikit cemas. Ia baru saja mendapat informasi bahwa lokakarya yang harus ia hadiri akan dimulai dalam 10 menit, tetapi ia tidak yakin di mana ruangan itu berada. Kenapa kampus ini begitu besar? Naira mengeluh pelan sambil mempercepat langkahnya. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan seseorang yang bisa ia tanyai, tetapi kebanyakan orang terlihat sibuk atau tidak dikenalnya. Saat ia berjalan melewati taman kampus, matanya menangkap sosok seorang pria yang duduk di bangku taman, terlihat asyik membaca buku tebal. Mungkin dia bisa membantu, pikir Naira. Raditya, yang saat itu sedang asyik membaca tentang desain jembatan beton, terkejut saat mendengar suara halus yang menyapanya. "Maaf, boleh tanya sebentar?" Suara Naira memecah konsentrasinya. Raditya mendongak, sedikit bingung. Ia jarang berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalnya, apalagi di luar lingkup akademik. "Ah, iya, apa yang bisa saya bantu?" jawabnya kaku. Naira tersenyum, sedikit lega karena Raditya terlihat bersedia membantu. "Aku lagi nyari ruangan untuk lokakarya sastra, tapi sepertinya aku nyasar." "Kamu tahu di mana ruangan 302 di gedung sastra?" Raditya diam sejenak, memutar ingatan. Ia bukan mahasiswa sastra, tapi ia pernah melewati gedung itu beberapa kali. "Oh, gedung sastra ada di sebelah utara kampus, tidak jauh dari sini. Kamu harus jalan lurus dari sini, lalu belok kanan di gedung fisika. Dari situ, gedung sastra ada di sebelah kiri." Naira menatap Raditya dengan penuh perhatian, mencoba mencerna arahan yang diberikan. "Oke, lurus, belok kanan di gedung fisika, lalu kiri, baik, terima kasih banyak." Sebelum Naira sempat berbalik, Raditya menambahkan, "Tapi gedungnya agak membingungkan, kalau mau, saya bisa tunjukkan jalannya." Mata Naira berbinar mendengar tawaran itu. "Benar. Wah, itu akan sangat membantu. Terima kasih." Raditya terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan menawarkan bantuan seperti itu. Tapi, entah mengapa, ada sesuatu dari cara Naira tersenyum yang membuatnya merasa lebih nyaman. Mereka berdua pun berjalan bersama menuju gedung sastra. Di perjalanan, suasana canggung mulai menghilang. Naira, yang memang terbiasa berbicara dengan banyak orang, memulai percakapan. "Kamu mahasiswa teknik, ya?" tanyanya dengan penasaran. "Aku lihat tadi kamu baca buku teknik, kelihatan serius banget."
Raditya tersenyum kecil. Iya, aku ambil jurusan teknik sipil. Aku lagi baca tentang desain jembatan beton. Agak membosankan, sih, kalau kamu nggak tertarik sama topik ini. Naira tertawa kecil. Jangan salah, aku suka baca buku apapun, meskipun nggak paham isinya. Kamu pasti punya alasan kuat kenapa tertarik dengan bangunan dan jembatan. Raditya terkejut. Biasanya, orang yang bukan dari jurusan teknik langsung bosan mendengar hal-hal seperti itu, tetapi Naira tampak benar-benar tertarik. Ia mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan gadis ini. Aku suka bangunan karena menurutku, setiap bangunan punya cerita sendiri. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan untuk membangun sesuatu yang kuat dan tahan lama. Itu seperti seni dalam bentuk lain, jelas Raditya sambil terus berjalan. Naira mendengarkan dengan seksama, merasa terkesan dengan cara Raditya memandang hal-hal teknis. Wah, ternyata kamu lebih dari sekadar kutu buku, ya, candanya. Raditya tertawa kecil. Kutu buku? Mungkin. Tapi aku rasa kamu juga kutu buku kalau kuliah di sastra. Naira tersenyum. Ya, aku suka buku. Sastra buatku adalah cara memahami dunia dan manusia dari sudut pandang yang berbeda. Setiap cerita punya kekuatan untuk mengubah cara kita melihat sesuatu. Keduanya terdiam sejenak, menikmati percakapan yang lebih dalam dari yang mereka duga. Ada sesuatu yang hangat dalam interaksi ini, meskipun baru pertama kali mereka bertemu. Setelah beberapa menit, mereka tiba di gedung sastra. Naira tersenyum lebar dan berterima kasih kepada Raditya. Terima kasih banyak, Raditya. Kamu benar-benar menyelamatkan aku dari kesasar. Tidak masalah, jawab Raditya, sedikit tersenyum. Semoga sukses di lokakaryanya. Naira melambaikan tangan sambil berjalan masuk ke gedung. Raditya masih berdiri sejenak, menatap kepergian gadis itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa tertarik bukan hanya karena topik akademis, tapi karena kepribadian yang hangat. Hari itu, Raditya kembali ke perpustakaan, tetapi pikirannya terus kembali ke percakapannya dengan Naira. Sementara itu, Naira duduk di ruang lokakarya, dengan senyum kecil di wajahnya, mengenang pertemuannya dengan Raditya. Mereka belum menyadari bahwa ini hanyalah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Bab 2, Awal Ketertarikan. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga di taman kampus, Raditya kembali tenggelam dalam rutinitasnya. Namun, kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada perhitungan dan desain bangunan. Ada bayangan gadis ceria bernama Naira yang terus menghantui pikirannya. Meskipun pertemuan mereka singkat, Raditya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya terus memikirkan Naira, cara dia tersenyum, caranya berbicara dengan penuh semangat, dan kehangatan yang terpancar dari dirinya. Di sisi lain, Naira juga merasakan hal yang sama. Setiap kali ia duduk di kelas sastra atau berbincang dengan teman-temannya, sesekali pikirannya melayang kepada sosok Raditya yang serius namun memiliki pesona tersendiri. Bagi Naira, Raditya adalah tipe pria yang misterius. Terlihat pendiam, namun penuh pemikiran mendalam, sesuatu yang menarik perhatian Naira. Pada suatu pagi yang cerah, kampus Universitas Nusantara dipenuhi mahasiswa yang siap memulai kegiatan akademik. Raditya, seperti biasanya, tiba lebih awal di perpustakaan.
Buku tentang teknik konstruksi sudah terbuka di hadapannya, namun pikirannya melayang. Ia teringat kembali senyuman Naira saat mereka berpisah di depan gedung sastra. Sementara itu, Naira sedang berjalan menuju gedung kelasnya dengan dua sahabatnya, Vina dan Intan. Mereka tengah berbicara dengan riang tentang kegiatan kampus dan rencana akhir pekan. "Jadi, Naira," kata Vina dengan nada bercanda, "aku dengar kamu ngobrol dengan cowok keren di taman minggu lalu." "Siapa dia?" Naira tertawa kecil. "Ah, kamu maksud Raditya?" "Bukan apa-apa, kok. Dia cuma bantu aku cari ruangan waktu itu." "Raditya?" tanya Intan sambil mengernyit. "Kayaknya aku pernah dengar nama itu. Dia mahasiswa teknik, kan? Anak teknik itu biasanya serius banget. Kamu suka tipe yang kayak gitu?" Naira mengangkat bahu. "Aku nggak tahu, sih. Tapi Raditya itu beda. Meski serius, dia sebenarnya baik dan kelihatan sangat cerdas. Aku rasa kita punya banyak hal yang bisa dibicarakan." Vina tertawa pelan. "Wah, sepertinya Naira mulai tertarik, nih." Naira tersenyum malu-malu. "Nggak begitu, kok. Aku hanya merasa dia menarik. Itu saja." Obrolan mereka terus berlanjut, namun di dalam hati, Naira memang merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda sejak pertemuannya dengan Raditya. Dia penasaran, apakah pertemuan itu hanya kebetulan, atau mungkin akan ada kelanjutan dari hubungan mereka. Sore harinya, ketika Naira sedang duduk di kafe kampus untuk menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba ia melihat Raditya berjalan masuk. Ia sedikit terkejut, tidak menyangka akan bertemu lagi dengan pria itu. Raditya, yang awalnya tidak menyadari kehadiran Naira, berjalan menuju kasir untuk memesan minuman. Setelah mendapatkan pesanannya, ia berbalik dan tanpa sengaja matanya bertemu dengan mata Naira. Keduanya saling menatap sejenak, sebelum Naira melambaikan tangan dengan senyuman ramah. Raditya, yang biasanya canggung dalam situasi sosial, membalas dengan senyuman kecil dan mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tapi kakinya seolah bergerak sendiri, membawanya mendekat ke meja tempat Naira duduk. "Hei, Raditya," sapa Naira dengan suara ceria. "Kebetulan banget kita ketemu lagi di sini. Kamu sibuk?" Raditya sedikit ragu sebelum menjawab. "Nggak terlalu. Aku cuma datang untuk minum kopi sambil baca buku." "Kamu sendiri?" Naira menunjuk laptop dan buku-bukunya. "Lagi ngerjain tugas. Tapi kayaknya butuh istirahat sebentar. Mau duduk di sini?" Raditya terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Boleh." Ia duduk di hadapan Naira, merasakan sedikit kegugupan. Ini bukan situasi yang biasa ia alami, duduk dan mengobrol dengan seorang gadis yang tidak terlalu dikenalnya. Tapi ada sesuatu tentang Naira yang membuatnya merasa nyaman. "Kamu suka kopi?" tanya Naira, membuka percakapan. Raditya mengangguk. "Iya, cukup suka. Ini biasanya tempat aku datang kalau butuh istirahat sejenak dari rutinitas." "Serius terus?" "Ya," kata Naira sambil tersenyum. "Kamu nggak pernah bosan dengan tugas-tugas teknik?" Raditya tersenyum kecil. "Kadang bosan juga, tapi aku menikmatinya. Buatku, ada kepuasan tersendiri saat bisa menyelesaikan sesuatu yang rumit." Naira mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku suka caramu berpikir. Kamu melihat hal-hal yang kebanyakan orang mungkin anggap membosankan, tapi kamu justru menemukan sesuatu yang menarik di sana."
Raditya sedikit terkejut dengan pujian itu. Biasanya, orang-orang menganggapnya terlalu serius atau membosankan. Tapi Naira berbeda. Dia bisa melihat sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang. "Bagaimana dengan kamu?" tanya Raditya, mencoba mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. "Kamu suka sastra, kan? Apa yang membuatmu tertarik dengan dunia itu?" Naira tersenyum cerah. Sastra adalah cara untuk memahami dunia dari berbagai sudut pandang. Setiap cerita, setiap kata, bisa membuka pintu ke dunia baru. Aku selalu merasa bahwa menulis dan membaca adalah cara terbaik untuk mengekspresikan diri. Percakapan mereka pun mengalir dengan lancar. Dari topik tentang kuliah hingga hobi masing-masing, mereka mulai menemukan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan dalam cara memandang hidup. Waktu berlalu tanpa terasa. Kedua sahabat baru ini merasa nyaman dalam percakapan mereka, bahkan lupa bahwa mereka berada di kafe kampus yang ramai. Naira merasa ada kehangatan dan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Raditya, sementara Raditya mulai merasa bahwa Naira adalah seseorang yang spesial, seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih hidup. Saat kafe mulai sepi dan langit di luar berubah warna menjadi jingga, Naira tersadar dari lamunan percakapan mereka. Ia menatap jam di ponselnya dan terkejut. "Astaga, sudah sore banget. Aku harus segera pulang," kata Naira sambil membereskan bukunya. Raditya juga melihat jam tangannya. "Iya, aku juga harus pulang." Mereka berdua berdiri dan berjalan keluar dari kafe bersama. Di depan pintu kafe, mereka berhenti sejenak. "Terima kasih sudah menemani ngobrol, Raditya," kata Naira sambil tersenyum hangat. "Aku merasa hari ini sangat menyenangkan." Raditya mengangguk, meskipun hatinya sedikit berdebar. "Sama-sama. Aku juga merasa senang bisa ngobrol denganmu." Setelah saling berpamitan, mereka berpisah. Namun, baik Naira maupun Raditya tahu bahwa pertemuan mereka kali ini bukanlah yang terakhir. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, perasaan yang hangat, penuh harapan, dan mungkin cinta yang mulai bersemi. Bab 3, Kilau Cinta yang Tak Terduga. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Raditya dan Naira di kafe kampus tidak bisa begitu saja dilupakan. Keduanya kembali tenggelam dalam kesibukan masing-masing, Raditya dengan tugas-tugas tekniknya yang semakin rumit, dan Naira dengan tugas sastra yang selalu menantang imajinasinya. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, namun mulai terasa jelas di hati masing-masing. Pada suatu hari, di tengah padatnya kegiatan kampus, Naira mendapat pesan dari Raditya. Itu adalah pesan sederhana, namun bagi Naira, pesan itu membawa kejutan yang manis. "Raditya, hai, Naira. Lagi sibuk? Kalau tidak, maukah kamu bertemu di taman kampus nanti sore? Ada hal yang ingin aku bicarakan." Naira yang saat itu sedang menyelesaikan esai, langsung tersenyum tipis melihat pesan tersebut. Ada rasa penasaran dan sedikit deg-degan di hatinya. Ia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Raditya, namun ia tahu bahwa pertemuan ini pasti akan menjadi sesuatu yang penting. Tanpa ragu, Naira segera membalas pesan itu. "Naira, tentu, aku akan ke sana. Sampai nanti, ya." Sore itu, Naira bergegas menuju taman kampus dengan hati yang berdebar.
Udara sore yang sejuk membuat suasana terasa tenang. Namun jantung Naira justru semakin berdebar kencang setiap langkahnya mendekati taman. Saat ia tiba, Raditya sudah menunggunya di salah satu bangku taman dengan wajah serius namun tenang. Naira tersenyum dan melambaikan tangan saat ia mendekat. "Hai, Raditya. Maaf menunggu lama." Raditya berdiri dan tersenyum tipis. "Nggak, kok. Aku baru saja sampai." Mereka berdua duduk di bangku yang sama, dan untuk beberapa saat, hanya keheningan yang mengisi suasana. Naira menatap Raditya, mencoba menebak apa yang ada di pikiran pria itu. Sementara Raditya, yang biasanya penuh dengan keberanian dalam hal akademik, tampak sedikit canggung kali ini. "Jadi, ada apa, Raditya?" Naira akhirnya bertanya, memecah keheningan. Raditya menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Naira dengan serius. "Sebenarnya, aku ingin jujur sama kamu, Naira." Naira mengangkat alis, sedikit terkejut. "Jujur? Tentang apa?" Raditya tampak berpikir sejenak sebelum melanjutkan. "Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku selalu merasa nyaman saat bicara denganmu, dan aku rasa aku mulai menyukaimu." Naira terdiam. Hatinya tiba-tiba berdegup lebih kencang. Ia tidak menyangka bahwa Raditya akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Meskipun dalam hatinya ia juga mulai merasakan hal yang sama, ia tidak menyangka Raditya akan seberani ini untuk mengatakannya. "Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba," lanjut Raditya, "tapi aku ingin jujur dengan perasaanku. Aku tidak ingin ada yang disembunyikan. Aku suka cara kamu berpikir, caramu melihat dunia, dan aku suka setiap kali kita berbicara. Aku tahu kita baru kenal, tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh." Naira masih terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja dikatakan Raditya. Namun, di balik keheningannya, hatinya merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Naira akhirnya tersenyum. "Aku juga merasa hal yang sama," kata Naira dengan suara lembut. "Sejak kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu bahwa kamu membuatku merasa nyaman. Dan aku juga ingin mengenalmu lebih jauh, Raditya." Mendengar jawaban Naira, Raditya merasa lega. Wajahnya yang tadinya tegang mulai melembut, dan senyuman kecil terukir di bibirnya. "Aku senang mendengarnya," kata Raditya pelan. "Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan kita, tapi aku ingin kita tetap saling terbuka dan jujur. Aku ingin kita menjalani ini perlahan, tanpa terburu-buru." Naira mengangguk setuju. "Aku juga setuju. Aku tidak ingin terburu-buru. Yang penting, kita saling mengenal dan menikmati waktu bersama." Mereka berdua tersenyum, merasakan kedamaian yang tiba-tiba menyelimuti hati masing-masing. Di tengah keramaian kampus yang berlalu lalang, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Mereka tahu bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang indah, sesuatu yang akan mereka jalani dengan penuh kehati-hatian dan cinta. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang nyaman, Raditya memecah suasana. "Ngomong-ngomong, kamu sudah makan? Kalau belum, bagaimana kalau kita makan malam bersama nanti?" Naira tersenyum lebar. "Aku belum makan, dan itu ide yang bagus.
Ayo kita makan malam. Malam itu, Raditya dan Naira menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian mereka, tentang keluarga, dan tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa bersama. Malam itu terasa begitu hangat, begitu penuh kebahagiaan yang sederhana. Saat mereka akhirnya pulang, Raditya mengantar Naira hingga ke depan pintu apartemennya. Sebelum Naira masuk, Raditya berkata, "Terima kasih untuk malam ini. Aku benar-benar senang bisa menghabiskan waktu denganmu." Naira tersenyum lembut. "Aku juga senang, Raditya. Terima kasih sudah mengajakku." Mereka saling bertatapan sejenak, sebelum akhirnya Raditya berkata, "Selamat malam, Naira." "Selamat malam, Raditya," balas Naira. Setelah itu, Naira masuk ke dalam apartemennya, sementara Raditya berjalan pulang dengan senyuman di wajahnya. Mereka berdua tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mereka tempuh bersama, sebuah perjalanan cinta yang penuh dengan kejutan, kebahagiaan, dan tantangan yang akan datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.